Shalom. Devosi 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai yang 14. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lama ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maaka, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam. Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maaka dan anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lemah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Demikian firman Tuhan. Asa sangat bertolak belakang dengan Abiam ayahnya. Sang ayah tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Sebaliknya Asa berpaut kepada Tuhan seperti moyangnya Daud. Dan dikatakan ayat 14 bahwa sepanjang hidup Asa ia berpaut kepada Tuhan. Hal yang membedakan keduanya antara anak dan ayah, ya, baik Abiam maupun Asa, juga kita perhatikan Raja Israel Utara Rehabeam, ya, sama-sama tidak berkomitmen kepada Tuhan sehingga tidak ada perubahan dalam pemerintahan mereka. Sedangkan Asa, satu dari 8 raja Yehuda yang dinilai baik oleh penulis kitab Raja-Raja, adalah Raja Yehuda pertama yang mereformasi kerajaan. Asa mengambil keputusan yang tidak dilakukan oleh kedua pendahulunya, yakni Abiam ayahnya dan Rehabeam kakeknya. Ia memecat ibu suri, ayat 13, memecat untuk menghentikan pengaruh buruk penyembahan berhala yang terus merebak baik di istana maupun juga rakyat Yehuda. Maaka, yakni ibu suri, mempunyai pengaruh besar pada kerajaan sejak zaman Rehabeam kakeknya. Dan Asa menyingkirkan upacara peribadatan dan tugu-tugu penyembahan berhala meskipun tidak semuanya. Ia mengembalikan umat kepada hukum Musa. Dari kisah ini kita belajar bahwa komitmen memberi kekuatan menggerakkan hidup kita. Komitmen mendorong kita menggerakkan yang terbaik tanpa paksaan atau menghitung untung dan rugi. Komitmen memberi kita kekuatan untuk tidak berhenti ketika menghadapi banyak tantangan. Ketika berkomitmen, Asa bertindak untuk mengambil keputusan dan menghadapi tantangan yang ada. Ia tidak menyerah pada keadaan, sehingga memperoleh dukungan dari Tuhan yang disembahnya dan juga dari rakyat yang dipimpin olehnya. Perubahan pun terjadi. Itulah di masa pemerintahan Raja Asa.
Pemerintahannya cukup panjang. Ia berhasil menangani pertempuran-pertempuran dan memperkuat kota-kota yang ada di Yehuda. Semua itu mustahil terwujud tanpa dukungan dari Tuhan dan juga rakyat Yehuda. Itulah yang dialami oleh Raja Asa dan rakyat Yehuda. Ada kalanya kita berpikir hidup terasa macet. Kita mengambil jalan alternatif yang kita kira lebih mudah sambil mencari alasan atas kegagalan yang terjadi. Sering kelemahan diri dan tidak adanya dukungan dijadikan alasan klasik untuk tidak berbuat apa-apa. Mulailah mengambil keputusan dan teguhkanlah hati kita untuk senantiasa berserah kepada Tuhan, sehingga setiap keputusan yang kita ambil berdasarkan pimpinan dan kehendak-Nya. Karena kita berserah kepada Tuhan, sehingga kita tidak mudah menyerah menghadapi tantangan hidup. Mari kita berkomitmen untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil tidak salah oleh karena pimpinan, penyertaan, dan berkat Tuhan atas kita sekalian. Bukan saja Tuhan yang mendukung, tentunya ketika kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, setiap keputusan-keputusan yang baik, kita juga dikelilingi oleh supporter-supporter, anak-anak Tuhan yang juga memiliki komitmen yang sama, sehingga kita pun mendapatkan dukungan dari mereka. Percayalah, setiap komitmen di hadapan Tuhan, Tuhan perhitungkan menjadi sesuatu yang baik, dan Dia akan menyertai dan memberkati kita dalam menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.